Shalom Godly Family. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan diambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang ke-24 dan 25 saja. Demikianlah firman Tuhan ayat yang ke-24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang dilaksanakan oleh orang Kristen. Ada yang melaksanakannya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan ada yang melaksanakan 1 tahun sekali ketika ada momen Jumat Agung. Ketika orang-orang melaksanakan perjamuan kudus, tidak sedikit orang yang tidak mengerti arti dan makna perjamuan kudus itu sendiri. Roti dan anggur perjamuan kudus, sebagian orang memaknai sebagai obat spiritual dari segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka dapat disembuhkan. Ada yang memaknai sebagai alat keberuntungan di dalam usaha atau pekerjaan mereka, sehingga diletakkan di tempat-tempat strategis, di toko atau di tempat perusahaan mereka. Bahkan ada juga yang memaknai sebagai alat keharmonisan di dalam keluarga atau relasi mereka. Dua ayat ini sangatlah jelas bahwa perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati akan tindakan Yesus di atas kayu salib. Ada 2 perlambangan yang Paulus ingin ajarkan ketika seseorang melaksanakan perjamuan kudus. Yang pertama adalah roti yang dipecahkan, melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan untuk mengalami penderitaan, seperti diludahi, dipukul, dicambuk, bahkan disalibkan untuk menebus manusia dari dosa, di mana seharusnya manusia itulah yang harus menanggung dan mengalami hukuman tersebut. Namun Yesus rela menggantikan manusia untuk mengalami hukuman ini karena Dia memiliki kasih yang besar kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang kedua adalah cawan yang berisi anggur, melambangkan darah perjanjian baru yang dilaksanakan dan disepakati antara Allah dan manusia, di mana isi perjanjian tersebut adalah Allah akan memberikan kepastian keselamatan dan memberikan penyertaan melalui Roh Kudus-Nya, serta menjadikan umat-Nya sekali untuk selama-lamanya, sehingga ada hubungan yang erat antara Allah dan umat-Nya yang percaya kepadanya, di mana umat-Nya diminta untuk memiliki ketekunan, kesetiaan, ketaatan, dan kerendahan hati untuk melaksanakan apa yang boleh berkenan di hadapan Tuhan sebagai respon kasih umat-Nya kepada Tuhan. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, Allah ingin supaya kita merenungkan dan mengingat bagaimana begitu besar dan begitu luar biasanya Ia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menderita dan mati di kayu salib, supaya orang-orang yang percaya dapat digantikan dan dapat diselamatkan, sehingga menjadi umat-Nya yang mengalami kehidupan kekal. Dan selain itu, marilah kita melakukan
kehidupan yang boleh berkenan dan terus memperbaharui hidup serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur di mana Engkau terus mengingatkan kami untuk terus merenungkan dan juga mengingat begitu besar pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus supaya kami boleh mendapatkan keselamatan. Untuk meresponinya, ajarkan kami ya Tuhan, untuk terus memandang salib Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan, dan untuk terus mau dibentuk, diperbaharui menjadi pribadi yang boleh berkenan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.